Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Sebentar kita akan mulai ibadah yang pertama di tempat ini, GBW Mawar Saron Sigma. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini kami boleh memilih kami datang ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami meninggalkan setiap aktivitas kami. Kami mau datang, kami mau sujud di dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini berkenan di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kaulah yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Pujilah kami Tuhan. Selidiki setiap hati kami. Haleluya. Siapkan hati kita para jemaat Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita akan pujian ini kembali dari awal. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih sungguh lagi angkat pujian ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Haleluya. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati. Bersama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri.
Gua katakan ku nyanyi Hosana, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Lebih sungguh katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Haleluya. Ku agungkan. Katakan Yesus Raja, Yesus Raja, Dia berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Lebih katakan ku agungkan, haleluya. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Kami mau memuliakan Engkau. Ku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah, yang disembah. Sekali lagi katakan Kaulah yang disembah.
worship juga. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Masalah boleh terjadi dalam hidup kami, tapi kami tahu Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Pada setiap jemaat Tuhan pagi hari ini, sembah Tuhan. Haleluya. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Yesus. Hadirat-Mu kami rasakan pada saat ini Tuhan. Saat ini urapan-Mu kami rasakan. Hadirat-Mu ku rasakan Saat ini. Saat aku menyembah, haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oh, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini Tuhan, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat kami menyembah, saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur ya Bapak, boleh pagi hari ini kami boleh berkumpul. Kami meninggalkan setiap aktivitas kami. Kami memilih untuk datang ke dalam rumah Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Urapi berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan Yesus yang kami muliakan dan kami tinggikan di tempat ini. Haleluya, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita kan nggak boleh salaman, jadi kita boleh kasih senyum kanan kiri kita aja. Kita mau boleh bilang selamat hari Minggu. Bak urapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah
untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara-saudara seiman, bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya. Bila saudara-saudara seiman, saudara seiman, hidup dalam kesatuan. Sama-sama tangan kita angkat ke atas kepala. Haleluya. Bangun di kepala haru, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi katakan, bak urapan di kepala harum, bak urapan di kepala harum, yang janggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Hey! Kesana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat Tuhan curahkan, berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi lebih kuat lagi katakan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada sukacita bagi hari ini, amin. Amin. Sebentar kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan lagi hati kita. Kita angkat satu pujian. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu ya Bapa. Haleluya. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indah
indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Akan pujian ini kembali penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Amin. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu, bawa ku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, Di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bersama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya, kami meratakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku angkat
sekali lagi katakan, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur dengan segala kerendahan hati, karena Engkau begitu baik buat setiap kami yang telah Kau hentar pimpin kami dalam rumah Tuhan. Karena lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itulah kehendak-Mu dari setiap kehidupan anak-anak-Mu yang merindukan Engkau lebih dari semua. Kami telah memuji memuliakan Kau ya Bapa, kami telah memuji dan memuliakan Kau ya Tuhan, karena kasih, kemurahan dan pertolongan-Mu yang ajaib, sehingga kami boleh bersuka cita di hadirat-Mu. Dan kami juga telah membawa beberapa persembahan dari anak-anak-Mu yang dibawa di bawah kaki Tuhan, untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan, untuk menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati persembahan ini, layakkan semua menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan untuk kemuliaan-Mu saja kami boleh naikkan persembahan syukur, baik persembahan persepuluhan, persembahan tatangan maupun ucapan syukur, bahkan persembahan yang lain. Lebih dari itu Tuhan, hidup kami adalah milik Tuhan, kami akan persembahkan sepenuhnya untuk Tuhan di dalam sisa hidup kami. Tuhan berkati mereka, anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan, kuduskan hati, pikiran dan seluruh hidup mereka, supaya mereka lebih berkenan di dalam setiap kehidupan dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan sebentar kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, kami mau buka hati kami sepenuhnya hanya untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Allah. Yang siap diberkati dengan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom aleichem. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan sama-samakan 1-2 hal pengumuman yang penting buat saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana dalam rangka ibadah suasana pandemi COVID-19 ini, kita mengaktifkan program-program online, khususnya seperti ibadah pagi kita rekam untuk diupload dalam ibadah online pada jam 13 ya, atau jam 1 siang setiap hari Minggu. Karena itu kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara tetap bisa mengikuti, walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara juga sudah mengikuti secara onsite seperti kali ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap hari Rabu malam jam 8 kita ada renungan mingguan, renungan tengah minggu, yaitu pesan gembala buat setiap jemaat GPI Sigma secara khusus, dan juga bagi siapa-siapa yang boleh mengupload atau bagi siapa saja yang ingin mengikuti acara renungan gembala ini. Silakan Bapak Ibu Saudara mengikuti dengan baik, karena melaluinya Bapak Ibu Saudara akan diberkati dengan firman Tuhan. Renungan gembala, pesan gembala setiap tengah minggu. Demikian juga untuk hari Minggu sore ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya putra-putri yang usia sekolah minggu, silahkan didorong supaya didampingi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ya, karena anak-anak sekolah minggu selama onsite selama pandemi ini tidak menikmati berkat Tuhan melalui ibadah sekolah minggu di gereja. Oleh karena itu gereja menyediakan fasilitas yang baik untuk anak-anak sekolah minggu di rumah melalui gadget ataupun HP Bapak Ibu Saudara untuk anak-anak Bapak Ibu Saudara. Tolong Bapak Ibu Saudara bantu supaya dia boleh menikmati berkat Tuhan melalui ibadah sekolah minggu melalui online service-nya ya. Demikian juga ada aplikasi GPI Mawaran Saron Sigma yang selama ini mungkin tidak aktif. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya gadget dan sudah di download aplikasinya, silahkan buka. Banyak hal yang Bapak Ibu Saudara temukan di sana, baik melalui renungan tekstual maupun renungan juga audio yang masih terus akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sebagai pelayanan gereja, untuk supaya Bapak Ibu Saudara dikuatkan melalui renungan firman Tuhan dan juga beberapa berita pengajaran tentang Tuhan melalui gereja Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema tentang Pasca Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah itu Yesus masih menampakkan diri kepada para murid. Ya,
untuk membuktikan bahwa dia bangkit. Ini penting sekali karena kalau kita hanya belajar firman tanpa fakta, kita dikira pepesan kosong, cerita yang tidak ada ujungnya. Hanya kelihatannya bagus, dikemas seperti cerita pendek, seperti novel. Tapi Alkitab bukan seperti itu. Alkitab banyak hal yang berdasarkan fakta dan bisa dibuktikan. Karena itu ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, selama 40 hari setelah kebangkitannya, dia menampakkan diri, saudara. Menampakkan diri kepada siapa? Kepada para murid. Ya. Mengapa kepada para murid? Karena murid itu yang sudah mengenal Yesus sebelumnya. Kalau kepada orang lain nanti dikira hantu pasti. Ya. Tapi kepada murid. Nah ini indahnya bagaimana penampakan Yesus setelah kebangkitan itu kepada para murid untuk meneguhkan bahwa dia bangkit. Saudara. Dan kebangkitan Yesus itu bukan kebangkitan secara roh, tetapi secara jasmani, secara tubuh. Itu bedanya kalau orang menganggap bahwa kebangkitan Yesus itu hanya berbicara tentang semangat kebangkitannya. Yesus yang mati itu semangatnya hidup. Seperti orang-orang hebat yang mempunyai satu ide yang brilian dari dulu sampai sekarang. Misalnya ada satu filsafat tentang bagaimana hidup itu tidak pernah gagal. Hidup ini selalu berjuang dan itu digemakan oleh orang-orang hebat. Gitu. Dan walaupun dia mati tetap semangatnya hebat. Itu adalah semangat secara intelektual, secara rohani, secara spirit. Tetapi Yesus bangkit bukan masalah bagaimana dia bangkit memberikan semangat hidup. Bukan. Bukan itu aja, karena firman-Nya adalah sudah hidup. Tetapi kebangkitan Yesus itu benar-benar memberikan fakta bahwa tubuhnya itu bangkit dari kematian. Saudara-saudara, oleh karena itu kita akan melihat dari beberapa ayat yang akan kita baca buat kita sekalian untuk belajar tentang iman melalui sosok seorang murid yang bernama Thomas. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita membaca Alkitab kita dari Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Ya, mari kita baca bersama-sama saja. Nah, ya, bersama-sama saja kita baca Yohanes 20 24 sampai ke 20 yang ke-9 ya, 29. Ya, di caption Bapak Ibu Saudara bisa lihat atau melalui gadget dan juga Alkitab Bapak Ibu Saudara. Mari. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas 3, 2, 1. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas kaki dan tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan berbahagialah orang yang sekalipun tidak berjumpa dengan Tuhan seperti Thomas, tapi saudara percaya bahwa itu adalah kebahagiaan orang Kristen saat ini. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, ayat nats kita yang akan kita renungkan berangkat dari ayat yang ke-29 yang berbicara demikian. Sekali lagi saya akan bacakan buat saudara dan saya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, Thomas ini membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan gurunya, membangun hubungan dengan Yesus itu berdasarkan apa yang bisa dia lihat.
apa yang bisa dia raba, apa yang bisa dia pegang, apa yang dia bisa rasa, saudara. Jadi sebelum itu dia tidak akan percaya bahwa Yesus itu bangkit sekalipun dia sudah mati. Nah inilah yang ditegur oleh Thomas, saudara-saudara. Oleh karena itu kita akan renungkan bagaimana sesungguhnya iman yang sejati kata Tuhan melalui Alkitab saudara dan saya. Yang hari ini kita akan dengarkan supaya pelajaran dari Thomas ini tidak terjadi buat orang Kristen saat ini. Wah kalau saya belum diberkati Tuhan bahwa barang itu datang dan aku menerima sesuatu dari Tuhan atas doaku, aku belum percaya. Ini sama seperti Thomas. Kalau saya belum dilepaskan dari apa yang kuingini, yang sekarang ini saya sedang terikat, saya nggak mau percaya, saya nggak mau ke gereja. Ini seperti Thomas. Saudara, Tuhan menegur hari ini, jangan kau menganggap bahwa aku itu seperti sesuatu yang harus dibuktikan dengan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara, maksudnya apa yang saudara raba dan apa yang saudara rasa. Baru setelah mengalami percaya kepada Tuhan. Saudara, itu sesuatu yang menurut Tuhan itu bukan iman yang benar, saudara. Kita sering melakukan itu dan tidak sadar. Saya kenapa Tuhan seperti ini? Saya minta, ayo komitmen Tuhan. Kalau Tuhan ini jodohku, misalnya ya biasanya orang yang percaya, tolong kasih tanda bahwa dia akan memberi kado pada saat aku ulang tahun. Suka kita nantang-nantang Tuhan kayak gitu. Kok Tuhan kok diajak main-main seperti itu. Saudara, kalau kita mau percaya kepada Tuhan itu dasarnya bukan saudara membuktikan Tuhan dulu ada, baru saudara percaya. Saudara itu tidak harus membuktikan Tuhan ada, Tuhan pasti ada. Amin. Keberadaan Tuhan bukan karena kita percaya. Ya, keberadaan Tuhan supaya saudara percaya. Ngerti ya? Jadi saya balik saudara, keberadaan kita bukan karena kita percaya Tuhan, Tuhan ada. Tetapi keberadaan Tuhan itu membuat saudara percaya bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak ada. Dan dia yang mencipta saudara, dia yang menebus saudara, dia yang memberi hidup saudara, dia yang memberkati saudara. Itu iman saudara. Jadi kalau selama ini kita kembali latah Tuhan, buktikan engkau ada. Memang dalam perjanjian lama ada, seperti Gideon minta bukti. Kalau Tuhan engkau akan menolong aku minta bukti. Itu biarlah dalam perjanjian lama, karena iman mereka belum sampai seperti perjanjian baru. Ya, iman perjanjian baru itu iman yang sudah ditulis dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi sudah lengkap. Oleh karena itu iman yang dilakukan oleh Thomas, yang walaupun akhirnya dia bertobat, kita lihat negatifnya. Dia mau membuktikan Tuhan dulu, baru dia percaya. Dan itu manusiawi saudara. Orang biasanya kan kalau kita berbicara tentang, tapi sekarang juga kadang-kadang kita terjebak juga walaupun tidak semuanya. Dengan online transaction, jadi jual beli online itu kadang-kadang kita nggak tahu barangnya ya. Tahu-tahu kita bayar dikirim, lah kok barangnya cacat. Biasanya kalau di supermarket saudara datang pergi, lihat barang-barang, pilih, ini cacat nggak jadi, ini yang itu. Jadi lihat dulu baru percaya, baru beli. Ini dipakai untuk Tuhan. Ini yang nggak boleh. Karena apa? Tuhan itu pasti tidak bisa dibuktikan dengan cara begitu. Karena dia yang menciptakan saudara. Dia yang memberkati saudara. Dia sumber dari segala sesuatu. Saudara tidak bisa membuktikan Tuhan, baru saudara percaya. Tetapi saudara bisa menjelaskan tentang Tuhan, bagaimana Tuhan bisa dibuktikan. Ngerti ya maksudnya? Jadi saudara dan saya bisa menjelaskan Tuhan kepada orang dunia yang tidak percaya, bahwa Tuhan itu bisa dijelaskan. Tetapi bukan karena dijelaskan itu baru saudara percaya. Amin? Saudara percaya karena firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan ya dan amin. Lah Thomas tidak melakukan itu. Padahal sebelumnya dikatakan bahwa Thomas itu sudah dikasih tahu sama saudara-saudara yang lain. Murid yang ke-10, 10 murid yang lain. Karena Yudas kayaknya sudah enggak ada. Ya dia sudah meninggalkan Tuhan karena mengkhianati. Jadi pada waktu itu 8 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, murid-murid yang lain ketemu Tuhan. Di dalam ayat sebelumnya Bapak Saudara bisa lihat bahwa Tuhan menyatakan
lihatlah tanganku yang berlubang, lihatlah lambungku yang berlubang. Murid-murid percaya. Lalu pada kesempatan itu Thomas tidak ada. Lalu orang-orang yang 10 murid itu cerita sama Thomas, Thomas kemarin minggu yang lalu malam kita ketemu Tuhan gitu. Terus Thomas ngomong, kalau aku belum memasukkan jariku ke bekas paku di tangannya aku tidak percaya. Kalau aku belum memasukkan tanganku ke bekas lambung yang ditusuk oleh tombak, aku tidak percaya. Berarti Thomas seperti saudara kalau mau beli baju. Kalau aku belum lihat barangnya, aku tidak mau beli baju. Saudara, iman tidak seperti itu. Karena yang saudara beli, misalnya dalam tanda petik, itu tidak lebih dari sekedar baju. Dia itu adalah Allah yang hidup, Allah yang bisa dipercaya, Allah yang luar biasa, Allah pemberi hidup, Allah penebus dosa, Allah yang memberikan apa yang saudara perlukan. Saudara kenapa harus membuktikan bahwa dia harus muncul dulu? Semestinya saudara yang datang mohon ampun Tuhan. Amin. Iya. Dan itu yang dikerjakan Thomas. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bahwa apa yang dikatakan Thomas tidak semuanya baik, tetapi kita pelajari supaya kita tidak ikut-ikutan Thomas. Saudara. Banyak orang Kristen yang sudah berapa puluh tahun gara-gara doanya enggak dijawab. Tuhan, perlihatkan dirimu bahwa engkau adalah Yesus, saudara. Saudara tidak perlu, karena iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Ya. Percaya kepada Tuhan itu mendengar firman seperti hari ini mendengar khotbah. Kalau saudara mendengarkan dengan baik khotbah ini, dan saudara renungkan, saudara hayati, saudara lakukan, saudara akan mengalami Tuhan. Amin. Percaya itu berarti mengalami Tuhan. Walaupun kadang-kadang berbeda-beda. Si A mengalami Tuhan, ditemuin mungkin melalui mimpi, melalui mukjizat, melalui berkat yang luar biasa. Si B belum tentu. Tapi yang penting saudara percaya bahwa Tuhan tetap bersama dengan saudara. Dia ada di dalam hati dan hidup saudara. Itu kekuatan orang Kristen. Karena memang iman berdasarkan firman. Dan firman itu ada janji. Amin. Kalau saudara baca firman cari, kira-kira janji Tuhan untuk aku apa ya gitu. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada para murid sebelum dia masuk ke Yerusalem disalibkan, dia bilang begini, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Itu apa? Perintah. Percayalah, kata lah itu perintah. Kepada Allah artinya kepada Bapa, dan percaya kepada aku. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat dan aku akan pergi ke sana. Untuk menyediakan tempat bagi, supaya di mana aku ada, di situ kamu ada. Itu harus diyakini. Jadi kalau saudara, mungkin ada di antara kita yang akan pulang ke surga, dia akan pulang ke rumahnya. Amin. Karena Yohanes pasal 14 ayat 1 dan kedua, saudara. Saudara yakini, saudara percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan. Karena dia yang membawa saudara datang ke Bapa, ke Allah yang benar, ke tempat yang enak, ke tempat yang damai, ke tempat yang tidak lagi ada dosa, ke tempat yang tidak ada air mata, ke tempat yang tidak ada lagi masalah seperti saudara sekarang hadapi dan sekarang bergumul. Akhirnya saudara sampai ke sana. Saudara percaya, amin. Ya, tidak harus tunjukkan Tuhan mana surga itu, aku mungkin lihat, saudara. Nah itu sama manusia bolehlah. Apalagi yang manusia suka bohong. Mana kamu mau pinjam duit terus katanya mau bayar, coba rekeningmu mana, gitu kan suka kayak gitu ya. Kalau saudara mau pinjam apa itu sesuatu dengan bank itu dilihat mana rekeningnya, gitu. Ya itu manusia, nggak apa-apa. Tapi Tuhan jangan diperlakukan seperti itu. Amin. Tuhan itu sumber segala berkat, sumber segala hidup. Dia kemampuannya tidak terbatas, tidak seperti manusia, bisa memberkati saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil buat saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, iman yang benar Bapak Ibu Saudara, saya akan kasih tahu kepada kita sekalian adalah iman yang tidak melihat dulu baru percaya. Tapi iman yang mendengar firman, baru apa kata firman, di sana ada janji dan ada perintah, saudara lakukan. Banyak orang yang gak memperhatikan, yang diperlihatkan, yang diinginkan cuma janjinya. Janjimu seperti
air yang mengalir ya katanya. Jadi yang dinyanyikan janjinya, tapi untuk menjalani perintahnya dia nggak pernah nyanyikan. Sepihak, itu harus seimbang. Jadi firman itu ada janji, ada perintah. Dan itulah hubungan yang Tuhan ingin supaya saudara lakukan. Jadi kalau janjinya ya dan amin, kalau saudara disuruh sesuatu kepada Tuhan lakukan, pasti ya dan amin, amin. Iya. Kalau saudara ingin memberkati orang, Tuhan perintahkan berkati dia, doakan dia, itu janjinya ya dan amin melalui itu, amin. Iya. Jadi jangan hanya kepengen 1, 2 janji dicari. Janji Tuhan itu ada 33.000. Dari Kejadian sampai Wahyu yang dia paling janji Tuhan. Tapi janjimu kepada Tuhan gak pernah kau kerjakan. Gak cocok saudara. Ya masuk seorang suami istri hanya menuntut suaminya. Janjinya mana Pak? Dulu waktu nikah janjinya katanya sehidup semati. Jangankan sehidup semati. Gaji aja disimpan gak pernah dikasih sama istri. Kan gak lucu ya. Nah itu saudara, kadang-kadang kita seperti itu. Jadi janji. Tapi janji dari pihak yang ingin kita terima. Bukan saudara berjanji untuk orang yang saudara ingin bergaul saudara. Nah itu perintah seolah-olah seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, iman yang pertama harus dibangun bukan berdasarkan apa yang dilihat. Iman kepada Tuhan loh yang Maha Kuasa loh, jangan main-main loh. Dia itu menciptakan segala sesuatu loh. Menciptakan saudara loh. Masa saudara hitung-hitungan Tuhan, kalau engkau ini aku baru ini. Kalau engkau ini aku baru ini. Ini Tuhan saudara. Kalau manusia mungkin sekelas raja pun saudara bisa tidak percaya. Karena manusia bisa berbuat salah. Bayangkan saudara. Manusia yang hebat pun di dunia bisa berbuat salah. Mungkin bisa saudara tidak percaya. Tetapi kalau Tuhan saudara harus percaya. Karena dia adalah Maha Kuasa, Maha Baik dan Maha Bijaksana. Amin. Iya. Karena itu Bapak Ibu Saudara percaya. Ayo percaya. Jangan seperti Thomas minta bukti dulu. Tuhan. Kalau anakku lulus kedokteran Tuhan. Aku baru mau masuk gereja Sigma Tuhan. Ya, kayak gitu juga kadang-kadang kita itu mengajak Tuhan seperti saudara kita. Tuhan itu adalah luar biasa. Katakan anakku mau masuk kedokteran Tuhan. Tapi kalau Tuhan kehendaki berkati supaya dia menjadi dokter yang baik. Amin. Supaya dia menjadi mahasiswa yang baik dan lulus. Udah kayak gitu. Kalau Tuhan kehendaki katanya oh enggak, anakmu tidak bisa masuk kedokteran. Anakmu harus masuk ke bidang hukum. Enggak apa-apa. Jalan Tuhan itu 1001 cara untuk memberkati saudara. Itulah iman saudara yang mendengar firman yang ya dan amin. Ya sekalipun kita tidak melihat kita tetap percaya. Jadi iman yang benar dibangun dari mendengar firman Tuhan. Saudara, jadi iman timbul dari mendengar dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman, keyakinan kita kepada Tuhan itu dibangun berdasarkan mendengar. Kata mendengar itu juga orang Israel melakukan. Jadi tidak hanya mendengar dalam pengertian kuping. Ada input suara masuk dan bisa kita mengerti, baru kita apalin, terus kita aku percaya, bukan seperti itu saja, tapi dilakukan. Itu mendengar. Ya, mendengar itu menurut orang Israel menerima dan melakukan. Nah saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, iman berdasarkan apa yang dikhotbahkan. Apa yang saudara baca di dalam kitab suci. Apa yang saudara renungkan tentang firman itu, tentang janji dan tentang perintah. Jadi saudara harus temukan ketika membaca kitab suci. Apa janjinya Tuhan buat saya? Oh ya, Tuhan menyediakan tempat di surga. Apa perintahnya buat saya? Percaya kepada Bapa dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, saudara. Itu saudara, yang pertama, jadi iman dibangun berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu Kejadian sampai Wahyu. Saudara bisa menggali sendiri di rumah, baca firman Tuhan. Saudara bisa dengar melalui khotbah, melalui pesan gembala, melalui berbagai acara online yang saudara bisa dapatkan melalui YouTube, melalui akun-akun Facebook dan yang lain saudara. Yang penting adalah firman Tuhan dari Alkitab. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, yang kedua,
Iman harus dibuktikan dengan menghasilkan perbuatan. Iman doang, percaya doang bahwa Allah itu ada. Kamu percaya sama Tuhan? Percaya. Setan juga percaya. Setan yang akhirnya nanti ya kata Alkitab itu akan dihukum masuk neraka itu percaya loh bahwa Allah itu ada. Malah orang ateis itu nggak percaya Allah ada. Mana yang lebih baik? Masih baik setan loh. Masih baik setan. Setan itu percaya Allah itu ada loh. Malah dia takut, gemetar. Kalau orang ateis, Allah itu nggak ada. Coba, itu manusia coba. Jadi sebetulnya manusia itu mestinya jadi bosnya setan ya. Gitu. Manusia ateis maksudnya begitu. Ya ini kan tinjauan kita dari orang yang percaya Tuhan. Jadi heran manusia itu sampai melebihi setan nggak percaya sama Tuhan. Itu mau kemana dia? Setan itu percaya kepada Tuhan cuman ada di sini. Aku percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal. Kalau cuman itu nggak dilakukan dalam kehidupan itu kayak setan. Saudara. Makanya mendengar itu melakukan tadi saya bilang di depan. Dan iman itu harus menghasilkan perbuatan. Sebab tanpa perbuatan iman itu mati. Seperti tubuh tanpa roh. Saudara. Kelihatannya tubuh tapi sebetulnya mayat hidup. Jalan-jalan ke gereja. Agamanya jalan sih. Ngasih persembahan, salum. Tapi hatinya penuh dengan segala kebejatan. Dan tidak pernah ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak diubahkan seperti apa yang Tuhan mau untuk hidup benar. Jadi seperti tubuh tanpa roh. Tubuh tanpa roh itu tubuh hanya dengan jiwa. Jiwa yang dirusak, yang sudah ada bercak-bercak dosa yang dihidupi tiap hari. Orang bisa beragama seperti itu. Bisa. Saya katakan orang bisa beragama. Kelihatannya beragama, berpuasa, berdoa. Tapi hidupnya belum beriman seperti apa yang Tuhan mau. Jadi iman itu hubungan pribadi. Ya. Kalau aku punya hubungan pribadi dengan ayahku suka memberi, pasti aku jadi seorang yang suka memberi. Tuhan suka memberi enggak? Terlalu suka, melebihi dari apa yang dia punya. Sudah bergaul dengan Tuhan enggak? Kalau bergaul melalui firman-Nya, saudara akan menjadi seperti Tuhan dalam tanda petik waktu Yesus menjadi manusia. Amin. Jadi hubungan. Kalau hubungan itu tidak ada yang dirahasiakan lagi. Tuhan ingin menyingkapkan hatiku, saudara. Sudah enggak usah cari-cari dompet di kaos kaki. Sudah, cari uang. Ini loh, aku. Semua dikasih tahu. Suami istri terutama. Hubungan yang paling tidak ada rahasia, itu paling puncak. Itu dalam kehidupan keluarga suami istri. Jadi makanya kalau di dalam istilah Jawa itu, istri itu garwo. Garwo itu apa? Sigaraning nyowo. Sigar itu apa? Setengahnya, nyawaku itu kamu. Gitu loh. Hebat kan? Berarti jiwamu itu adalah jiwaku. Jiwaku adalah jiwamu. Tapi ketika masalah duitku bukan duitmu. Tapi duitku. Itu bukan garwo itu. Katanya jiwanya jiwaku. Kayak kita seorang W.S. Rindra aja. Wah, jiwamu adalah jiwaku. Jiwaku adalah jiwamu. Duitku bukan duitmu. Duitmu adalah duitku. Wah, ini berpantun ria, saudara. Saudara-saudara, itu hubungan, saudara. Jadi bukan sekedar melakukan, tetapi hubungannya dulu bangun. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan yang begitu baik, kasih, saudara akan ketularan. Ya dulu waktu saya belajar di teknik geodesi di UGM, ya otak saya kan pas-pasan ya. Artinya pas kalau ujian ya dapat 9 gitu ya. Gitu. Enggak, maksud saya ingin, tapi kan ada teman saya yang dapat 10, saya tidak cukup dengan 9. Misalnya kayak gitu ya, saya kepengen bergaul dengan orang yang dapat 10. Aku bisa jadi dapat 10, karena aku bergaul dengan orang yang dapat 10. Ya. Ngerti maksudnya ya? Itu hubungan. Bergaul terus diasah. Walaupun saudara mungkin tidak bisa merenggut apa yang dia miliki, dia mau rahasia, deketin terus. Cerdik seperti ular, gitu ya. Tulus seperti merpati. Gitu. Paling tidak orang pinter itu, ayo kapan kita minum kopi, kita makan. Gitu, nggak taunya kita cerita,
Tolong gimana ini, kemarin aku ada kesulitan setelah makan. Oh iya ini begini, tapi kalau sebelum makan dia nggak mau kasih tahu. Cerdik seperti ular, saudara. Supaya saudara ngerti. Jadi hubungan itu penting, tapi yang penting tulus seperti merpati, saudara. Oleh karena itu Bapak suruh hubungan. Jadi kalau kita membangun hubungan, saudara akan ketularan dari hasil hubungan itu. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, saudara akan seperti Kristus. Amin. Ya kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang gak jelas, ya bergaul dengan orang yang jarang pergi ke gereja. Bagaimana nasibnya? Saya gak tahu lah. Itu. Bergaul dengan orang-orang yang baik. Bukan berarti saudara harus menjauhi orang-orang yang jahat dalam pengertian benci ya. Saudara terlalu bergaul dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bergaul, tetapi yang buruk jangan diambil. Saudara menjadi berkat. Ketika saudara bergaul dengan orang yang tidak sepaham dengan saudara kaitannya dengan rohani, saudara harus menjadi terang dan garam. Amin. Saudara yang menulari garam itu, bukan saudara yang ditulari oleh garamnya mereka. Saudara, itulah kekristenan. Tapi saudara tidak boleh membenci dia, akhirnya menjauhi. Karena saudara harus menjadi berkat. Jadi itulah iman yang menghasilkan perbuatan. Kalau tadi iman itu dibangun berdasarkan firman yang saat ini saudara dengar atau saudara punya perenungan setiap hari. Yang kedua, iman harus menghasilkan perbuatan yang nyata. Enggak boleh disimpan kebaikan hati. Kebaikan hati itu dilihat oleh orang lain tetapi melalui perbuatan yang tanpa syarat. Perbuatan yang tanpa pamrih, hanya untuk memberkati mereka. Itu kebaikan hati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh banyak orang. Baca di dalam Filipi pasal 3 atau 4 nanti Bapak bisa lihat. Itulah iman yang menghasilkan perbuatan. Supaya perbuatanmu dilihat oleh orang, dinikmati oleh orang, dan akhirnya Allah yang dipermuliakan. Bukan menjadi kalau aku baik maka aku menjadi ngetop, bukan. Ketika aku baik, biarlah Allah yang dipermuliakan, gak usah dikasih tahu. Ya. Misalnya saudara nolong sama orang, apa kita orang Kristen nolong sama orang, gak usah kasih tahu. Tapi malah kadang-kadang ibu-ibu kalau ngomong yang buruk malah jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu ya, ini hanya untuk kamu. Tapi yang diomongin ini kejelekan orang. Coba. Tapi kalau kasih duit, kasih tahu ya yang ngasih tahu aku. Yang ngasih duit aku kan salah. Kalau saudara ngasih sesuatu yang berkat, jangan kasih tahu kepada orang lain. Tapi kasih tahu bahwa Tuhan itu baik untuk kamu. Amin? Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, iman harus menghasilkan perbuatan. Yakobus 2 ayat 20. Ya, Yakobus 2 ayat 20. Hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Kosong, saudara. Kosong. Saudara kalau punya hajat kawinan anak misalnya, mau buka, kan ada angpo-angpo ya, angko, ya amplop di kotak itu biasanya kan amplop persembahan, buka amplop kosong gitu gimana? Pikirannya yang ngasih selamat berbahagia, semoga tetap bersatu sampai akhir hayat ya, menjadi pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Udah tulisannya kayak gitu, dibuka kosong. Ya isinya cuma kata-kata. Itu iman tanpa perbuatan. Coba sedih enggak? Kata-katanya semoga berbahagia, menjadi suami istri yang baik, diberkati oleh Tuhan. Dibuka kosong. Iman tanpa perbuatan. Jangan sampai seperti ini. Ini ilustrasi. Bukan ilustrasi ya, ilustrasi. Ya, oleh karena itu iman itu ya seperti itu, harus ada isinya. Melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kau percayai. Ya. Kalau Tuhan itu baik, kita memberi sesuatu kepada orang lain, pasti Tuhan akan memberkati kita, ya kan? Karena sumbernya dari itu Tuhan. Kalau sumbernya dari saudara itu begini. Kadang-kadang orang begini, aku memberi, aku masih punya cadangan. Oh gitu kan. Gak usah kayak gitu. Ya, aku memberi orang ini, saya kasih misalnya 100.000, aku masih punya cadangan, aku masih bisa kerja, aku masih bisa, enggak usah. Tuhan yang memberkati. Amin. Itu yang diarahkan gitu, iman beda kalau orang-orang percaya Tuhan kayak gitu. Bukan karena kekuatan kita, aku masih kuat, gajiku gede, aku enggak bakalan kekurangan, enggak usah. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Iya.
Itu iman yang benar, bahwa iman itu melakukan perbuatan hasil daripada iman kepada orang lain. Dan itu dimuliakanlah Tuhan kita. Ya, itu yang kedua. Dan Thomas diajar oleh Tuhan, jangan berdasar apa yang kau lihat, tapi percaya dan lakukan. Dan ketika saudara melakukan sesuatu, itu udah iman yang menghasilkan perbuatan yang baik. Saya baca terus ya. Iman yang sebab seperti tubuh tanpa roh, tadi saya bilang, adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga. Saudara, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 21, ayat 21 dan ayat 22. Ya. Kita akan baca Matius pasal 21 ayat 21 dan 22. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sungguh jika kamu percaya dan tidak bimbang. Nah, itu percaya dan tidak bimbang itu enggak mudah, saudara. Sebab apa? Sebab apa? Ketika saudara diuji, iman saudara untuk tidak bimbang, untuk percaya penuh, biasanya itu bertentangan dengan Tuhan janji itu keadaannya jadi makin buruk. Ngerti ya maksudnya ya? Saya kasih contoh. Abraham, pada waktu itu ada janji Tuhan buat Abraham. Dari anakmu Ishaklah akan keturunan bangsa-bangsa. Saudara, dari keturunan Ishaklah akan perjanjianku itu menjadi kekal. Jadi melalui Ishak, Abraham mempunyai keturunan menjadi bangsa yang besar. Tetapi satu saat Abraham pergi bawa anakmu Ishak ke bukitmu untuk diapakan? Jadi iman itu harus ada tantangan. Dalam Alkitab banyak dicontohkan. Jadi jangan tidak percaya sekalipun ada tantangan. Ke gereja cuman doa puasa, doa malam, kok cuman berdua ya? Aduh, rasanya doanya nggak bener nih. Tantangan. Nggak usah lihat kiri kanan, lihat ke atas. Biar dia nggak datang nggak apa-apa. Karena dia juga mungkin ada perlu lain. Tapi saudara doakan supaya saudara bisa menyembah Tuhan. Walaupun tidak harus melihat orang lain. Tantangan saudara. Tantangan. Jangan saudara merasa lebih pede kalau banyak orang. Gitu, wah imanku tambah kuat karena saya ketemu banyak orang. Ya enggak ada hubungannya kayak gitu. Temenmu yang banyak orang itu juga enggak beriman. Cuman kepengen ketemu kamu aja enggak ketemu Tuhan. Gitu ya. Saudara-saudara, nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara mari kita beriman, ada tantangan. Ya sekalipun kamu menghadapinya kamu jangan bimbang dan percaya. Ya, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Akhirnya Tuhan memberikan harapan yang besar. Kalau kamu punya iman, tidak ada kemustahilan bagi Tuhan. Mustahil itu maksudnya bukan apa yang selalu kita inginkan dapat, bukan ya, bukan kayak gitu. Ya, saya kasih tahu bahwa kemustahilan ini dalam iman bukan berarti apa yang selalu kita inginkan pasti didapat, tidak, bukan kayak gitu. Itu salah. Takutnya nanti saudara kepengen apa-apa dapat. Ya enggak bener lah manusia kepengen apa-apa dapat. Itu Tuhan. Kalau Tuhan kepengen apa-apa dapat itu Tuhan. Kalau kita hanya tergantung Tuhan. Jadi yang penting di sini imannya penuh kepada Tuhan. Berharapnya penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang baik. Bahkan juga apa yang kita inginkan. Tapi kalau sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara mari jangan bimbang. Ya. Enggak usah takut. Sekarang lagi masa pandemi, ya. Saudara sekarang lagi masa-masa sulit, mungkin juga masa ekonomi. Saudara enggak usah takut, tetap bekerja, lakukan apa yang saudara kerjakan. Berdoa, Tuhan memberi kekuatan, kemampuan untuk menjalankan tugas. Tuhan memberkati saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara jangan bimbang. Jangankan cuma pohon ara. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara menjadi layu. Saudara bisa mengatakan, mengimani dengan segala sesuatu yang saudara inginkan. Asal saudara sesuai dengan kehendaknya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, iman, kamu akan menerima, yakin, tunggu Tuhan. Ya. Saudara iman itu juga harus sabar. Biar Tuhan yang bertindak. Tapi saudara yang berdiam diri. Amin. Ya itu.
Itu iman saudara, itu yang ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berbicara tentang iman yang benar, yang pertama iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Iman yang kedua yang benar adalah iman yang menghasilkan perbuatan yang nyata untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Iman yang ketiga, percaya tanpa bimbang. Petrus ketika jalan di atas air percaya karena arahnya kepada Yesus. Bahwa Yesus sanggup membawa dia berjalan di atas air. Ya, wah senang sekali Petrus ini. Tapi ketika pandangannya berubah dari Tuhan ke angin ribut badai yang ada di sebelah, dia tenggelam. Karena imannya tidak tertuju kepada Tuhan, imannya tertuju kepada keadaan. Aduh gimana ya, sekarang banyak PHK, sekarang krisis ekonomi, gak usah. Tuhan engkau mengetahui, kau izinkan krisis ekonomi. Tapi bagiku Tuhan adalah segala-galanya, amin. Iya, percaya, lakukan aja. Gak usah pesimis, malah jangan menjadi bermalas-malas, gak berbuat apa-apa. Udah yang bisa dikerjakan, kerjakan. Apa yang terjadi itu hasilnya Tuhan, amin. Ya. Ada satu kesaksian seorang dokter, ya nggak usah saya sebut lah, saudara tahu, yang hebat, pernah jadi menteri, tapi sekarang jadi mantan menteri. Saya ingin kutip buat saudara, ketika dia melakukan terapi kepada pasiennya itu sudah ratusan, mungkin ribuan sembuh, gara-gara penyakit stroke ataupun otak ya, dia sebagian besar sembuh. Dia ngomong begini, rahasianya Bapak kok bisa seperti itu? Apa sih Pak? Kok bisa sembuh? Aku hanya melakukan, hasilnya terserah Tuhan. Amin. Ini kata-kata bagus ini. Ini kata-kata iman. Aku hanya melakukan, tapi hasilnya adalah dari Tuhan. Saudara kuat, aku hanya melakukan, hasilnya Tuhan. Makanya jangan terlalu cepat mengklaim. Karena mengklaim itu ada kesombongan kadang-kadang. Bahaya. Walaupun dalam nama Yesus saudara jangan, Tuhan, aku dalam nama Yesus biar Tuhan saja yang dipermuliakan, kehendakmu yang jadi, amin. Itu yang jadi. Tapi jangan loh karena kamu gak klaim, bukan karena klaim kita, karena firmannya ya dan amin. Janji Tuhan kalau kamu mengatakan firmanmu ada di dalam mulutmu dan kamu diurapi, pasti Tuhan akan membela firman. Karena untuk kemuliaannya dan untuk memberkati orang lain. Makanya kata-katanya yang baik adalah dibalik, aku hanya melakukan tetapi hasilnya adalah Tuhan. Luar biasa loh firman Tuhan ya. Jadi belajar dari iman Thomas saudara. Oleh karena itu Bapak saudara, biarlah apa yang Tuhan singkapkan hari ini buat saudara. Kita benar-benar meresponi hari ini supaya kita tidak seperti Thomas ya. Ya. Tidak seperti Thomas. Jadi dalam iman yang terakhir saya ingin sampaikan, ada ketaatan, ada penundukan diri. Ya, bukan menerima sesuatu dari Tuhan bahwa Tuhan Maha Kuasa, Maha Baik, tetapi saudara tidak menjalani perintahnya. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan yang hari ini Bapak Ibu saudara dengar buat saudara dan saya. Saudara pulang diberkati dengan iman yang benar. Amin. Oleh karena itu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, yaitu saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat rencanamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, benar. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Ulangi lagi sekali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan sekali lagi, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Selalu ku 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 percaya. Bapa Surgawi, setelah kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami belajar dari iman Thomas yang memberitahu kepada kami sekalian bahwa iman tidak tergantung oleh keadaan. Bukan karena kami melihat keadaan, merasa keadaan, mengalami keadaan baru kami percaya kepada Tuhan. Sebab ketika Allah ada memberkati kami, ketika Allah ada memberikan janji yang luar biasa buat kami, melengkapi dengan apa yang kami butuhkan. Dan kami percaya karena Engkau ada. Ketika Engkau ada, kami percaya. Bukan karena kami membuktikan bahwa Engkau ada baru kami percaya. Kami terbatas, kami tidak mau Tuhan untuk menjalankan iman kami seperti Thomas. Tapi kami percaya bahwa Engkau telah bangkit, Engkau memberkati kami. Sehingga setiap kami yang merasakan mengalami apapun, sekalipun kami belum dijamah oleh Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan apa yang kami perlu, dan Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami nikmati dari Tuhan. Dalam nama Yesus, apapun yang saudara dan saya sedang hadapi, entah itu sakit, penyakit, kelemahan tubuh, entah itu persoalan ekonomi keluarga, entah itu persoalan rumah tangga ataupun persoalan yang lain, Tuhan bersama dengan saudara. Karena iman juga harus mengalami ujian, supaya melalui ujian ini saudara boleh menjadi berkat dan saudara memuliakan Tuhan, dan pasti Tuhan memberi jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati jemaat-Mu yang saat ini Tuhan telah mendengarkan firman-Mu, telah memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Berkati mereka, rumah tangga, pribadi, dan seluruh hidupnya. Kami persembahkan mereka Tuhan untuk Tuhan, karena hidup mereka bukan milik mereka sendiri, tapi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami mau melakukan kehendak-Mu, supaya Tuhan yang dipermuliakan dan kami boleh mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan kami mengucap syukur atas berkat firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh firman Tuhan, katakan sama-sama tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan dan mengikuti pengumuman dari multimedia kita.
Baik, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan, sudah ibadah kita, saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan pulang bersama dengan Tuhan. Angkat tangan kita, siapkan hati kita akan terima berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna, kasih yang mulia, ajaib dan agung dari Bapa di surga, damai sejahtera di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta dengan persekutuan Rohnya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian yang hari ini telah mendengarkan firman Tuhan, yang telah melakukan ibadah dengan baik karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan berkati, katakan sama-sama. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat pulang, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.